Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Nur Salam. NIM-nya 036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya gamifikasi kami yang berjudul Mari Menjelajahi Luar Angkasa. Di sini tujuan dari gamifikasi ini yaitu edukasi, mengenalkan nama-nama planet dan karakteristiknya kepada siswa kelas 4 SD. Dan juga meningkatkan minat belajar, membuat proses pembelajaran tentang tata surya menjadi menyenangkan melalui pendekatan bermain. Stimulasi kognitifnya mengasah daya ingat, logika sederhana, dan kemampuan observasi. Dan juga mendorong kompetisi sehat, mengajak siswa aktif, menjawab, dan bersaing secara positif. Dan target pengguna dari gamifikasi ini yaitu kelas 4 SD. Minatnya, visual yang menarik, permainan interaktif, dan topik luar angkasa. Selanjutnya yaitu bab 2 user interface atau menjelaskan tampilan antarmuka. Nah, dalam gamifikasi ini tema visualnya yaitu luar angkasa yang memuat seperti planet-planet, bintang, roket, dan juga visual astronot. Warnanya cerah dan kontrasnya tinggi untuk menarik perhatian para anak-anak. Ilustrasi dan gambar ini mendukung pemahaman dan menarik secara visual. Selanjutnya ke struktur permainan. Dalam gamifikasi ini jumlah levelnya itu 4 level. Nah, dalam setiap level meningkat dari segi tingkat kesulitan dan jenis tantangan. Misalnya level 1 yaitu IASI atau level mudah. Jenis soalnya pilihan ganda. Contoh soal, planet mana yang ditinggali manusia? Nah, di situ ada beberapa pilihan atau beberapa jawaban. Jawaban A, Mars, B, Venus, C, Bumi, D, Neptunus. Nah, jika si pemain gamifikasi ini menjawab C atau menjawab Bumi, maka jawabannya adalah benar. Dan setiap jawabannya benar, itu mendapatkan 10 poin. Dan juga bisa melanjutkan ke level selanjutnya, yaitu level medium, dan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ida Abda Ahmad, NIM 067. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan level medium. Setelah berhasil melewati level easy, kini peserta akan masuk ke level medium. Jadi di mana tantangan ini dimulai meningkat karena peserta tidak hanya dituntut untuk mengenal nama-nama planet, akan tetapi juga harus memahami dan juga mengingat istilah yang berkaitan dengan luar angkasa. Jadi apa yang harus dilakukan peserta? Yang dilakukan peserta yaitu melengkapi huruf yang hilang untuk membentuk kata yang benar dan berhubungan dengan tema luar angkasa. Misalnya soal yang ditampilkan adalah huruf S, T, dan L. Dari potongan kata tersebut, peserta harus memikirkan huruf-huruf apa yang hilang dan juga menyusunnya menjadi sebuah kata yang utuh. Jawaban yang benar untuk soal ini yaitu satelit. Kata satelit sendiri merupakan objek buatan ataupun alami yang mengelilingi planet. Ini istilah penting dalam dunia astronomi dan eksplorasi luar angkasa. Untuk manfaat dari soal jenis seperti ini, itu yang pertama untuk mengenali istilah penting dalam ilmu luar angkasa. Yang kedua yaitu mengembangkan logika berbahasa dan juga kosakata, dan yang terakhir yaitu meningkatkan konsentrasi dan juga ketelitian saat memecahkan kata. Untuk sistem penilaiannya sendiri, jika peserta berhasil menjawab dengan benar, maka mereka akan mendapatkan 10 poin. Namun, jika belum berhasil, mereka tetap bisa melanjutkan ke soal berikutnya dengan semangat yang sama. Nama saya Ali, NIM 058. Saya akan melanjutkan level yang hard. Ini soal yaitu visual recognition, yaitu pengenalan visual.
Untuk format soalnya ini menggunakan dua gambar planet ditampilkan berdampingan, masing-masing diberi label A dan B. Untuk instruksi soalnya yaitu mana dari kedua planet ini yang disebut planet Merkurius. Nah, soal ini tuh dirancang untuk menguji kemampuan peserta dalam mengenali ciri-ciri fisik planet Merkurius melalui pengamatan visual, lalu tanpa bantuan teks atau petunjuk langsung. Nah, peserta harus memilih satu dari dua gambar planet berdasarkan pengetahuan visual mereka terhadap Merkurius. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan observasi terhadap bentuk, warna, dan permukaan planet. Ini mendorong peserta untuk mengingat dan membedakan karakteristik visual planet-planet dalam tata surya. Ini menghubungkan informasi visual dengan konsep ilmiah yang telah dipelajari. Nah, untuk tantangannya sendiri dalam soal ini yaitu planet Merkurius memiliki tampilan yang mirip dengan bulan, terus berwarna abu-abu, warna abu-abu kepekaan dengan banyak kawah yang bisa sulit dibedakan dari planet batuan lain seperti Mars atau bulan jika tampilannya disederhanakan atau tidak berwarna penuh. Nah, ini peserta bukan hanya menebak tapi melatih daya ingat jangka panjang terhadap representasi visual planet. Ini serta melibatkan proses analisis dan pemilihan logis, menjadikan soal ini cocok dikategorikan sebagai soal yang hard. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagus Ibad, NIM 065, melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu level 4 Very Hard dengan model WordSearch, yaitu menemukan nama-nama planet dalam tabel huruf acak dengan tujuan untuk melatih konsentrasi dan kemampuan mengenali pola untuk usia anak kelas 4. Dan yang bisa menjawab dengan benar maka akan diberikan poin 10. Selanjutnya jika semuanya menjawab benar akan mendapat total skor maksimal adalah 40. Tidak ada pengurangan poin untuk jawaban salah. Penilaian akhir dapat digunakan sebagai dasar hadiah atau penguatan positif. Dan mungkin ada tambahan yaitu fun fact session. Setelah menyelesaikan seluruh level, pengguna akan melihat fakta menarik seperti bumi adalah satu-satunya planet dengan air cair dan sebagainya, dan bisa saja berubah-ubah setiap pergantian pemain. Kesimpulannya, gamifikasi ini merupakan media pembelajaran interaktif berbasis permainan edukatif yang menyenangkan untuk siswa SD dengan pendekatan bertingkat dan visual menarik. Gamifikasi ini membantu anak-anak memahami konsep tata surya secara alami dan menyenangkan. Terima kasih.